Acara berikutnya adalah pembinaan dan informasi kedinasan oleh Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu kepada Bapak Haji Caridin SPD MSI. Mohon disilakan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan kabid Dinas Pendidikan, alhamdulillah hadir melalui meeting ini. Juga yang saya hormati Kasubag pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Kemudian yang saya hormati rekan koordinator pengawas. Juga yang saya hormati kerja pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, musyawarah kerja pengawas sekolah, kemudian forum komunikasi kepala sekolah baik SD, SMP, juga PAUD. Yang saya hormati seluruh kepala SMP, alhamdulillah ini banyak yang ikut hadir. Kepala SD, Kepala TK Negeri, kemudian yang saya hormati seluruh pegawai Ekskawdanan, SKWKBP, Kecamatan, Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati juga Pamong Budaya juga hadir pada kesempatan Zoom ini, pengawas forum komunikasi pendidik, ya, Forum IP, juga yang saya hormati forum TKBM, Himpaudi, IGTKI, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Indramayu. Sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa melaksanakan Zoom rapat dinas di bulan Maret yang insya Allah rapat ini kami lakukan setiap bulan sekali. Hadirin peserta rapat yang saya banggakan bahwa program Bupati Indramayu dengan visinya bermartabat dan visinya ada beberapa program, yaitu 99 program, yang beberapa program ada di bidang pendidikan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini mari kita terus bersama mengawal peningkatan pendidikan di Kabupaten Indramayu dengan misi Sabta Nata Mulia Jaya. Yang salah satu program unggulannya adalah program unggulan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan. Karena indikator dari peningkatan IPM salah satunya adalah angka rata-rata lama sekolah. Ini tugas kita bersama, beberapa komponen yang saya undang pada kesempatan Zoom ini, semuanya punya peran serta dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan, peningkatan pendidikan di Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal upaya yang harus kita lakukan dalam hal ini menekan angka DO. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam laporan teman-teman ini sekolah DO ini sudah di angka 0. Artinya di setiap lembaga atau satuan pendidikan sudah tidak ada DO-nya. Namun perlu diwaspadai Bapak Ibu yang saya hormati, dengan masa pandemi, ya, pembelajaran melalui daring, ya, yang sudah kita
lakukan selama 1 tahun lebih ini tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan ada peserta didik, ya, yang karena penyebab tertentu sehingga mereka drop out. Untuk itu saya berpesan pada forum rapat ini, mari kita bersama-sama untuk menginventarisir, menyisir kembali, ya, anak didik kita yang sampai hari ini tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Ya. Lalu apa yang harus kita upayakan ketika mengalami hal seperti ini? Apa yang harus kita itu ya? Nah, saya kecilkan mic di sininya biar tidak ikut mendabling vokal saya. Mari kita bersama-sama berupaya untuk menginventarisir. Manakala ada hal yang seperti itu, tetap Bapak Ibu harus bisa melayani, yaitu harus berkomunikasi dengan lembaga pendidikan non formal. Jadi ketika ada anak mengalami seperti itu, untuk segera didata dan diberitahukan ke kami, ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu melalui pendidikan non formal. Itu juga termasuk angka melanjutkan. Saya yakin ada beberapa peserta didik yang tahun kemarin belum sempat melanjutkan karena sesuatu hal upaya yang dilakukan sama seperti itu. Apalagi sekarang pada hari ini kita sudah mengawali ujian ujian bagi satuan pendidikan, yaitu di jenjang SLA. Kalau ditanya, yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah UPK di pendidikan kesetaraan. Ini sudah dimulai pada hari Kamis. Pendidikan kesetaraan itu adalah upaya membantu masyarakat, ya, memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti di pendidikan formal. Halo. Mungkin di Kabupaten Indramayu ini masih banyak warga Indramayu yang mungkin usianya bukan usia sekolahnya. Nah, ini juga tugas kita bersama. Ya, mari untuk dimotivasi, diberikan pemahaman. Ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa ketika warga Indramayu bisa mengikuti pendidikan lanjutan di SMP, SMA, yang tidak berkesempatan di pendidikan formal bisa di pendidikan formal, maka upaya ini bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan angka rata-rata lama sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman Ormit yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bergabung, ya, kita harus bersyukur, ya, harus bersyukur dengan layanan pendidikan melalui kejar paket gratis. Itu mari kita bersama-sama mensosialisasikan. Kami menginformasikan kegiatan ini terbatas melalui lembaga pendidikan non formal. Sekarang kami sudah bisa lakukan melalui link, ya, ada linknya. Jadi informasi ini bisa di-share ke semua masyarakat, ya. Dan tidak saja warga pendidikan, ya, semua boleh untuk ikut peran serta dalam kegiatan tersebut. Barangkali teman-teman yang peduli pada pendidikan non formal juga membantu mendirikan lembaga atau kelompok belajar, itu kami sangat harapkan
ya. Dan di samping pendidikan kesetaraan dalam rangka peningkatan angka rata-rata ulama sekolah di Kabupaten Indramayu, kami juga bekerja sama dengan universitas terbuka, ya, memberikan layanan pendidikan bagi jenjang strata 1, ya, baik itu strata 1 kependidikan maupun strata 1 umum. Ya. Nah, ini sudah kami lakukan beberapa yang lalu, namun untuk saat ini kami mencoba, ya, kami mencoba untuk lebih intens. Nanti dibolehan. Masih, ya, nanti itu aja ya, kita itu aja. Kita tanya aja penyebaran informasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, bagi teman-teman, baik itu tenaga PNS, ya, maupun teman-teman non PNS, ya, bisa memanfaatkan kesempatan ini. Silakan bisa hubungi di sekretariat di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sudah berada di akhir bulan Maret yang sebentar lagi menginjak ke April dan Mei. Ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita sudah mulai penghujung semester genap, ya. Saya berharap kepada lembaga baik itu PAUD, ya, SD maupun SMP, di akhir tahun ini mari kita bersama-sama berupaya meminimalisir masalah, ya. Karena di akhir tahun ini biasanya banyak masalah-masalah yang timbul. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman kepala sekolah, ini kalau saya lihat yang hadir di Zoom ini hanya 272, ya. Mudah-mudahan sisanya melalui IUTV, ya. Dan sisanya seperti itu. Ya, kami akan semua lembaga pendidikan SD sebanyak 870 dan SMP 90 ini, TK 4 ini bisa mengikuti. Saya harapkan bisa mengikuti semua karena banyak informasi penting. Dan bahwa di akhir penghujung semester genap ini, saya berharap kepada teman-teman untuk berupaya sedini mungkin meminimalisir masalah, ya. Salah satu diantaranya masalah klasik yang sering muncul adalah tabungan, ya. Sedini mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama inventarisir, ya. Ya, ketika ada tanda-tanda dari permasalahan ini untuk segera antisipasi. Ya, ketika tidak mampu dilaksanakan sendiri, Bapak Ibu bisa komunikasi melalui pengawas, ya, juga melalui kami, ya. Jangan sampai ini terulang lagi setiap tahun, ya. Kami berharap semua, ya, bukan kami saja, semua berharap ini tidak terjadi, walaupun dalam pemikiran Bapak Ibu, saya yakin dengan melakukan hal seperti itu bisa mengatasi. Namun ketika harapan itu tidak terwujud, ya, maka akan merepotkan semua, ya. Itu salah satu. Dan berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu saya mohon kepada teman-teman, saya himbau ini agar bisa memberikan ke masyarakat, ya, terkait dengan pengertian iuran, pengertian infak, pengertian sumbangan. Dan Bapak Ibu harus konsisten bisa melaksanakan dari pemahaman tadi.
ketika kita melakukan sumbangan, mekanisme yang konsekuensinya harus seperti itu. Ya. Jangan sampai kita mengatasnamakan sumbangan, mekanismenya sama saja dengan infak, dengan iuran, dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Dalam sosialisasi kemarin yang dilakukan oleh Saber Pungli bahwa sumbangan itu diperbolehkan. Namun Bapak Ibu harus bisa paham ya, dan harus bisa memberikan pemahaman. Ketika tidak bisa memberikan pemahaman dan paham melakukan hal itu, ya biasanya bumerang bagi diri kita. Mohon untuk diperhatikan hal yang seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan PIP, ini PIP sering menjadi sebuah polemik di masyarakat, entah karena ketidakpahaman guru, entah karena tidak pahamnya orang tua siswa, atau tidak pahamnya masyarakat ya terkait dengan PIP. Saya mohon untuk menghindari miskomunikasi ini, Bapak Ibu mohon sebagai kepala sekolah harus bisa memberikan arahan yang jeli kepada rekan-rekan guru. Ya. Sebab apa? Saya sempat mendapat masukan dari lapangan, Pak, ini PIP dipotong katanya untuk membeli baju. Nah, padahal ketika membeli baju atau membeli kaos itu benar bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa, oleh orang tua siswa. Namun mekanismenya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon ya lakukan pendekatan dan jangan disampaikan secara umum, ya. Berikan pemahaman satu persatu. Karena apa? Karena saya yakin satu di antara yang lain ya memiliki permasalahan dan pemahaman yang berbeda. Ya, mungkin benar-benar anak orang tua ini sangat tidak mampu sekali. Maka ketika mendapat PIP ya tidak mesti harus ditekan seperti yang lain. Nah, itu ya titip pada teman-teman di lapangan seperti itu. Dan banyak masyarakat yang tidak paham tentang proses pengajuan PIP. Saya mohon kepala sekolah ketika ada hal yang menemui hal yang seperti itu, mohon untuk diinventarisir Bapak Ibu. Ya, setelah diinventarisir ya dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap ya, didukung pernyataan dari desa, kemudian dari yang lainnya, kepala sekolah menginstruksikan kepada operator untuk menginput, untuk memasukkan itu kewajibannya seperti itu. Adapun nanti hasil atau tidak tersebut, setiap sekolah juga harus komunikasi dengan dinas sosial. Ya, nah, itu Bapak Ibu proses ketika menemui ya masyarakat yang ingin mengajukan, apalagi ada masyarakat yang sudah dapat kartu lalu tidak pernah sama sekali mendapat bantuan. Nah, itu mohon untuk diperjuangkan ya. Nah, karena apa, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mampu membantu masyarakat, saya yakin masyarakat itu akan percaya, masyarakat itu akan masyarakat itu akan salah satu bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat untuk merekrut siswa baru. Ya. Manfaatkan momen-momen yang seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah 2 hari yang lalu kami selalu komunikasi dengan pusat terkait dengan kendala, ya, terkait dengan kendala pencairan BOS. Ya. Kemarin
secara bertahap. Saya bel Ibu Tri bagian bos yang di pusat. Konon katanya Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ini baru salur 40 miliar dari sejumlah 60 miliar. Jadi yang belum bersabar saja dulu. Yang belum tunggu saja dulu. Insya Allah sedang berproses. Nah, itu terkait dengan bos yang pada kesempatan ini telat. Ini mohon maaf, keterlambatan ini karena sistem, Bapak Ibu ya. Ini karena sistem. Kemarin kami telah memperbaiki rekening ya, rekening diperbaiki, dan yang diperbaiki ini bukan Indramayu saja, bukan Jawa Barat saja, namun seluruh kabupaten kota ya, sehingga harus ngantri dalam entry perbaikan ini ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Agar tidak terjadi keterlambatan pada BOS di tahap kedua, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Setelah sekarang cair, Bapak Ibu jangan diam ya. Lantas apa yang dikerjakan? Yaitu yang pertama, Bapak Ibu harus segera menyelesaikan transaksi pembelanjaan dana BOS. Nah, nih, kewajiban segera diberesi. Apalagi dengan pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga itu siapa? Bisa saja material, bisa saja orang lain, bisa saja anggota kita sendiri. Nah itu mohon Pak, saya mohon forum komunikasi kepala sekolah baik SD dan SMP untuk saling mengingatkan ya, ketika punya tanggungan dengan pihak lain, mohon untuk segera diberesi itu dulu ya. Karena apa Bapak Ibu? Ya karena ketika tidak diberes ini akan muncul stigma-stigma negatif ya, yang menilai institusi itu sendiri, menilai lembaga itu sendiri, menilai kepala sekolah itu sendiri. Masyarakat tidak tahu menau, taunya bos cair ini masih belum diberesi utang ning kita. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah itu harapan kami agar nama baik ya, Dinas Pendidikan ke depan terus berupaya lebih baik lagi ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah diterima, setelah masuk segera diambil Pak, diambil, bereskan pihak-pihak lain, kemudian buat laporan ya, jangan lupa laporan. Laporan kemana? Laporan kepada orang yang memberi. Siapa yang memberi bos? Ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui aplikasi Arkas Kemdikbud ya. Nah, gampang lah itu laporan, tinggal klik melalui aplikasi, tidak susah ya. Di samping laporan ke Kemdikbud melalui aplikasi Arkas, diharapkan Bapak Ibu juga harus lapor, membuat laporan realisasi belanja ke Dinas Pendidikan ya, ke Dinas Pendidikan yang rencana kami akan kami buatkan aplikasinya. Saya membuat aplikasi namanya Elaron ya, namun belum maksimal dimanfaatkan ya. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan membuat kajian ya, agar memudahkan seluruh kepala satuan pendidikan ketika menerima bos langsung bisa lapor ya, tidak harus mesti datang. Tetapi sekarang karena aplikasi ini belum maksimal, maka nanti Bapak Ibu buat laporan bos ke Dinas Pendidikan, yang itu nantinya kami rekap, akan kami teruskan ke Badan Keuangan Daerah ya, sebagai bahan penyusunan SP3B ya. Nah itu bahan penyusunan SP3B salah satunya adalah laporan bos.
Ketika SP3B ya selesai, maka akan diterbitkan SP2D ya untuk pencairan keuangan. Jadi bisa dicairkan, ada surat perintahnya. Dan sebaliknya, ketika SP3B-nya belum ada bahan, maka tidak akan diterbitkan SP2D. Akan terlambatlah semua keuangan yang akan didistribusikan ke lembaga, termasuk ke sekolah. Jadi pangapunten, mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika Dinas Pendidikan tunjangannya telat dibanding OPD lain, ya dinas lain, ya mohon maaf, ya kami sebenarnya berupaya semaksimal mungkin agar sama dengan OPD lain, dengan perangkat daerah lain, dengan dinas lain. Namun karena kami punya pasukan yang banyak laporan yang belum masuk, ya mohon maaf terganggu ya. Nah itu saya titip, makanya setelah ini yang sudah segera lakukan, dan yang belum maka silakan diinventarisir, barangkali ada kendala ya. Yang belum cair, mohon Bapak Ibu yang saya hormati, infokan ke kami melalui kasih kurikulum. Kalau SMP melalui Pak Dr. Pendi, kalau SD melalui Pak Dirsono, ya, kalau PAUD tidak ada anunya ya. Monggo informasikan ke kami Pak. Sebab apa? Sebab kami akan berupaya jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun yang sudah. Dan yang selanjutnya saya titip pajak segera diselesaikan. Nah itu jangan sampai menjadi temuan BPK pada tahun sekarang. Nah terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang saya hormati. Nanti akan lebih rinci disampaikan oleh teman-teman bidang. Mohon maaf ya. Itu dari kami, nanti pertanyaan dalam sesi lain. Saya tidak bisa mengikuti dan banyak materi yang akan saya sampaikan, karena hari ini agenda saya ada 2 lagi yang harus segera diikuti. Mohon maaf, saya tidak mengikuti sampai selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.